Alkisah, di sebuah bukit yang jauh dari desa, di daerah Kalimantan, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Darmi memiliki paras sangat cantik jelita, namun sayang, dia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu sangat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjaannya hanya berdandan setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu pada ibunya, harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Bu, ibu. Ada apa, Nak? Ini kok gak ada makanan sih, Bu? Aku kan lapar, Bu. Kan sudah besar, bisa masak sendiri. Aku kan sibuk, Bu. Nanti kalau aku masak, aku bau kencur, Bu, di dapur, Bu. Sang ibu hanya menghela nafas dan mengelus dadanya. Hatinya gelisah. Kesibukan mempercantik diri hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk bergerak ke sawah untuk bekerja. Ia tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya ke sawah. Darmi, ayo bantu ibu bekerja di sawah. Tidak, Bu. Nanti kalau kuku dan kulitku kotor gimana? Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Aku kan lagi jajan, Bu. Ibu pergi aja sendiri. Akhirnya, sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi langsung menghampirinya. Ibu pulang. Mana, Bu, upahnya? Sini. Jangan, Nak, uang itu mau buat beli beras. Beli aku kan habis, Bu. Harus beli baru, Bu. Kamu jadi anak jangan itu saja. Kamu tidak mau bekerja. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mengubah tabiat buruknya. Mana uang tambahannya, Bu, buat beli beras? Nak, coba bantu ibu kerja di sawah. Apaan sih, Bu? Ibu kan sudah tua. Jika ibu dipanggil oleh Tuhan, maka aku bisa ngurus diri sendiri. Kita ini orang miskin. Kita harus bekerja untuk makan. Siapa suruh jadi orang miskin? Lagi pula aku juga nggak mau punya ibu kayak kamu. Ibu pun sedih mendengar ucapan anaknya. Baiklah, Nang, ibu hanya mohon agar kamu tidak murung diri di rumah. Kenali lingkunganmu agar ibu tenang jika saat suatu hari ibu dipanggil Tuhan. Hari berganti hari. Akhirnya sang ibu mau menghendaki ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama ibu. Tapi anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya teriris mendengar itu.
Namun sang ibu pun menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandang mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Ada apa? Ya gue, wanita itu cantik kan? Wah iya, wanita itu sangat cantik. Ya rasanya aku tertarik ingin mengenalnya. Tapi siapa itu yang ada di belakangnya? Tahu lah, mau kemana? Mau kenalan lah. Ikut. Di lain sisi, para perempuan pun turut membicarakan kehadirannya. Kamu lihat tidak wanita tua yang berjalan di bawah wanita cantik itu? Ya, aku melihatnya kak, hasilnya sungguh kasihan. Siapa tadi? Apa mungkin? Itulah. Hei cantik, siapa namamu? Namaku Darmi. Tapi siapa itu yang ada di belakangmu? Itu budakku. Yakin itu budakmu, bukan Iya, ibumu? itu budakku. Astaga, jangan begitu. Iya, hargailah orang lain meskipun dia budakmu, tapi dia juga manusia. Alangkah terlukanya hati sang ibu mendengarnya. Hatinya menangis, dan dia tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik kepada Tuhan. Akhirnya si ibu pun berdoa. Ya Tuhan, hendaknya Engkau menahan kita ini. Hendaknya Engkau begitu terbaik melakukan hamba sebesar-besar. Ya Tuhan, bukanlah anak durhaka ini. Bukanlah dia. Atas kekuatan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu sudah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis mohon ampun kepada ibunya. Pemuda pun berlarian meninggalkan Darmi dan ibunya. Anak gadis itu terus meratap dan menangis mohon kepada ibunya. Akan tetapi, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Ia menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Dari drama tersebut, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Hargai dan hormati orang tuamu meski dalam keadaan sesulit apapun. Janganlah menyakiti perasaannya ataupun menghinanya, karena mau seperti apapun itu, dia tetaplah orang tuamu.